Saat ini, pembangunan di kota Surakarta hampir merata di semua sudut kota. Mulai dari pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed, Koridor Gatot Subroto, Taman Pracimatwin Mangkunegaran, Shelter Manahan, Solo Technopark, Kebun Binatang Solo Safari, dan juga Lokananta yang baru saja direvitalisasi dan terbuka untuk dikunjungi. Pembangunan di kota Surakarta tentu saja tidak melupakan komitmen pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota namun tidak melupakan warisan budaya yang adiluhung. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, dari perspektif lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan. Karena dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan akan tercipta lingkungan yang lebih baik. Guna mendukung pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, pemerintah Kota Surakarta menyediakan pola pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang menghasilkan energi listrik melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik putri cempol. Dalam rangka melindungi kota dari ancaman pencemaran limbah yang berasal dari limbah rumah tangga, khususnya limbah tinja, Perumda Air Minum Toyawening meluncurkan program layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2. Untuk mendukung layanan L2T2, Perumda Toyawening menggunakan layanan berbasis web dan Android bernama MIS atau Management Information System. MIS berguna untuk mengecek dan memastikan tinja telah disedot dan dibuang di instalasi pengolahan lumpur tinja. Sebagai solusi alternatif penyediaan air minum dalam rangka melayani rumah tangga yang berada di dalam kawasan masyarakat miskin perkotaan atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang status lahan huniannya tidak jelas atau ilegal, yang selama ini sulit untuk mendapatkan layanan air minum langsung dari PDAM, maka pemerintah Kota Surakarta membangun sistem pengolahan dan penataan air bersih melalui program Master Meter di Kelurahan Mojo. Layanan Master Meter merupakan sambungan air minum kombinasi dari sambungan Perumda Air Minum dan sambungan berbasis masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat, dalam hal ini KSM atau KPP, bertanggung jawab terhadap jaringan distribusi setelah meter induk beserta tata kelola tagihannya. Penataan dan pengentasan kawasan kumuh menjadi prioritas pembangunan yang dilakukan secara bertahap tiap tahunnya. Pembangunan fisik kawasan menuju nol kawasan kumuh terus dilakukan. Salah satunya adalah penanganan kawasan kumuh Semanggi Utara. Penataan pemukiman ini menggunakan konsep urban renewal atau peremajaan kota. Dalam artian, menata suatu kawasan tanpa menggusur pemukiman yang sudah ada. Pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan. Ditengarai dari penurunan luasan kawasan kumuh, pada tahun 2014, kawasan kumuh terdata seluas 467,62 hektar. Sedangkan tahun 2021, data luas kawasan kumuh menunjukkan penurunan menjadi 118,946 hektar. Pemerintah Kota Surakarta membangun sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDI. Sebelum sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDI dibangun, sebenarnya banyak warga yang memiliki toilet dengan tangki septik namun tidak pernah dikuras. Hal ini merupakan indikasi jika tangki septik bocor dan pasti berdampak buruk pada kualitas lingkungan. Salah satu SPALDI Kota Surakarta berada di Kelurahan Gajahan. SPALDI ini memiliki desain tambahan yang disebut constructed wetland. Constructed wetland adalah lahan basah buatan dengan fungsi pemurnian air limbah. SPALDI Gajahan ini melibatkan komponen fisik, kimia, dan metode biologi, proses filtrasi, absorpsi, sedimentasi, pertukaran ion, dan penguraian mikroba untuk mendapatkan air buangan yang tidak mencemari lingkungan. Tanaman yang digunakan untuk proses pemurnian adalah tipe Angustifolia. Berbagai sektor pembangunan di Kota Surakarta ini diharapkan mampu mendukung pembangunan kota yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergitas berbagai stakeholder
menjadi penyeimbang dalam pengawasi pembangunan kota Surakarta menuju kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.